Jadi kebetulan di Bogor itu saya punya sahabat direktur BUMDes yang bisnisnya itu dia ISP. Jadi dia punya PT ISP, kemudian BUMDesnya melaksanakan program apa jual kembali gitu ya. Jadi PT-nya dia adalah ISP, BUMDes yang melaksanakan penjualan kembali gitu kan ya. Jadi nah, si BUMDes itu akhirnya dapat dapat dashboard monitoring konsumen ya, pembayaran tagihan segala macam gitu kan. Terus ke ya dikasih akses ya, ya ada skema. Nah, waktu itu dia nawarin, Kang, saya bukalah unit internet. Aduh, barangkali turun modal, cek saya nggak punya modal. Tapi dia bilang, ya kecil-kecil dulu. Oh, tangguh kalau kecil-kecil dulu mah. Sempat nawarin paket yang kecil, yaitu ya paling kita kasih aja 5 Mbps kan, gitu kan. Wah, Kang, tong boro-boro 5 Mbps orang teh anu perang Mbps di dia antara 20 jeng 50 menang 50, soalnya 20 sama 50 bedanya cuma 20.000 cek saya teh gitu. Tapi kalau penjelasan tadi dari Mas Agi terkait penyesuaian harga tarif ya beserta dengan kebutuhan apa kecepatan kebutuhan ya sangat logis, justru itu menjadi kelebihan. Ngapain harus bayar tilu ratus ribu menang 50 Mbps jika benar-benar dipakai 50 Mbps tetap pakai paling jika orang ya orang akhirnya ke tiktokan di handphone teh katinggalin sama 60 kilo per second. Iya, bukan bukan Mbps. Logis sih, logis, logis, logis. Ya. Nah, itu dianggap PADS nggak, Kang? Enggak, masalahnya itu waktu lagi memberikan internet gratis, bener-bener gratis atau dibayarin sama BUMDes? Nah, ini masukan nih buat buat Mas Agi, masukan. Hmm. Hmm, hmm. Kalau masyarakat yang menerima manfaat gratisnya, PADS bukan?
Nah, jadi kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama dinas terkait masalah internet gratis buat masyarakat. Ternyata masyarakat nerima gratis, tetapi yang benar itu dibayarin sama desa. Jadi bukan BUMDes-nya yang memberikan gratis. BUMDes mah tetap harus jualan, nggak boleh gratis. Tetapi yang bayarin jadi gratis ke masyarakat itu adalah desa. Duitnya di mana? Duitnya di BUMDes oge gitu. Baru kayak gitu ya. Soalnya gini Kang, bukan apa-apa kemarin itu. Kayak saya nih, saya kan bergerak di bidang pengelolaan sampah ya Kang ya. Kan ada beberapa yang kita gratiskan ya, masyarakat-masyarakat yang tidak mampu tuh saya kasih gratis. Setiap bulan itu bisa sampai 2.500.000 kalau dihitung pakai uang, itu 2.500.000 tuh masyarakat tuh gratis lah. Sampahnya ditarik sama saya tuh gratis. Ternyata itu salah. Harusnya harusnya tagihan ke masyarakat tertentu itu tetap ada, tapi tagihan itu dibayarkan oleh desa dari sumber dana PADes. BUMDes memberikan dana ke PADes, ya ke desa, kemudian desa membayarkan ke tagihan unit sampah. Sehingga akhirnya masyarakat gratis, tetapi tercatat keuangan bahwa BUMDes telah mengalokasikan PADes ke desa gitu. Jadi kalau seandainya kita bilang saya setiap bulan sekian juta memberikan manfaat ke masyarakat, tetap kementerian mah nggak mau tahu, belum ada PADes. Jadi teknisnya harus dikirim dulu ke rekening desa. Nah, rekening desa baru ngirimin ke unit tertentu sebagai penyerapan PADes. Oh gitu. Oh, makanya akhirnya sampai sekarang saya tidak pernah tercatat mengirimkan PADes. Padahal mah kalau dihitung-hitung PADes mah geus aduh jika ieu non ayam petelur. Saya selalu memberikan harga itu Rp2.000 di bawah harga pasar. Kalau harga pasar 28, saya jualnya 27. Kalau harga pasaran 2 genep, saya jualnya 24. Pasti gitu. Tapi karena itu memang langsung diskon atau langsung harga murah, maka tidak pernah tercatat sebagai PADes, dicarekan saya teh. Jadi ya, hmm, hmm, hmm. Harusnya. Nggak tercatat, nggak bakal dianggap itu PADes. Betul, betul. Jadi harusnya harusnya tagihan itu tetap keluar, tapi yang bayarin adalah desa. BUMDes mengirimkan uang ke desa dengan berita acara PADes, lalu bayarin itu pasum, pasos, seperti itu. Itu yang benar seperti itu. Nggak bisa, Kang. Karena harus tercatat di dalam rekening desa. Betul, betul, betul. Jadi kemarin itu akhirnya
ya udah sepakat deh pakai pakai apa? Pakai pinjaman BUMDes. Jadi saya di dalam laporannya itu akhirnya statusnya ngeluarin uang pinjaman. Pinjaman saya keluarkan, bisa kan Bu, kan kita direktur boleh pinjaman pihak ketiga. Kita bikin aja pinjaman pihak ketiga, kita bayarkan dulu PADes, ya. PADes masukin lagi uangnya ke kita kan, sebagai pembayaran untuk pasos, pasum, dan masyarakat yang tidak mampu kan. Nah, baru akan tercatat sebagai PADes. Jadi DPMD sampai bahkan kemarin itu agak lucu sih sebenarnya mah. Oh, masih sangat kecil BUMDes yang sudah berkontribusi ke PADes. Masih kecil. Ini dari sekian ribu itu baru ada berapa puluh doang katanya. Oh, pas dicek ternyata. Enggak, semua BUMDes yang udah berjalan itu memberikan manfaat. Tapi ternyata pemikiran kita, konsepnya keliru. Bahwa PADes itu patokannya tetap ada di dalam rekening desa. Itu yang sebenarnya ternyata akan diperbaiki ntar tahun 2025 lah. Hmm, ya, ya, ya itu PADes tahunan, Kang. Itu PADes tahunan. Nah, itu oh boleh kayak gitu boleh. Cuma kan kecil kan masih kecil. Oh dicatatnya, ya teknisnya. Ya ya itu bendahara lah yang bisa yang mengatur. Ya 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 ya. Tapi masuk nggak ke rekening desa dulu? Ya, tapi kan sayang akhirnya itu tidak tidak nggak tercatat di negara sebagai PADes, tapi sebagai apa namanya pemberdayaan. Iya, jadi jatuhnya pemberdayaan. Mm-mm, bener. Hmm, hmm, hmm. Ya, 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 bisa masuk seperti itu. Bisa, bisa, bisa. Cuma nggak tercatat saja. Ya itu sering, itu juga terjadi di kita. Ya, nah pada saat nanti, ya pada saat nanti ini Kang, ya silakan.
Tagihan. Iya, tagihan, tagihan. Hmm. Yang melakukan petagihan siapa, Kang? Mas Agi? Hmm. Ya. Ya, syukur-syukur nanti jadi ISP lah BUMDesnya. Masalah ISP itu kan masalah modal sebenarnya. Kalau BUMDes itu sangat. Hmm, betul. Yang bisa mengatur itu adalah peraturan. Kalau perdesnya keluar terus kemudian bilang bahwa pengelolaan jaringan internet, hak jual jaringan internet di wilayah desa A sepenuhnya dikuasai oleh badan usaha milik desa dengan tujuan menghasilkan, wah itu udah kuat itu. Wah, saya saya nunggu nunggu investor yang mau pasangin tiang tarik kabel. Saya siap dukung terkait legalitas, terkait peraturan, pengendalian masyarakat. Pak Kades saya sendiri udah menyampaikan akan dukung 100% terkait masalah perdes. BPD-nya pun demikian sama. Saya cuma tinggal nunggu investor aja. Asal kuat. APB, APBD, APBD modal desa, modal BUMDes. Yang lagi emergensi di saya itu sampah kan masalahnya. Dikit-dikit lah ya. Tiap 10 dulu gitu ya. 100 tiang, satu tiang berapa kan? Ya, 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 ya.
BUMDes. BUMDes dari 40% itu. Masuk. Masuk itu masuk 40% yang kos operasional 20%. Ya, ini biar denger juga. Saya ikut ah. Jadi jadi akhir tahun ini saya tuh lagi cari tahu juga bantuan untuk infrastruktur untuk apa PAMDes ya. Ya, PAMDesa gitu. Saya pengen punya PAMDesa karena karena ada hampir 60% itu penduduk saat ini itu udah perumahan. Iya, jadi internet, airnya gitu kan ya. Harusnya yang ngelola BUMDes gitu ya. Cuma ya lagi-lagi terkait ternyata nggak semudah itu untuk membuka gitu. Apalagi BUMDes kan nggak bisa main asal comot air sumur dari mana kita harus bagi-bagi kan nggak bisa. Harus ada supervisi yang membangun. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tugas dari dinas, kementerian, sering ngobrol dengan BUMDes ini, apa sih yang dibutuhkan oleh BUMDes pada saat BUMDes sudah memenuhi seluruh aspek legalitas? Oh, ternyata pengembangan usahanya gitu. Apa yang menjadi terkendala pengembangan usaha? Oh, mungkin supervisinya gitu. Kan supervisi kan penting. Hmm. CP anak perusahaan BUMDes atau CP pribadi? Oh iya harus langsung buat mas. Tapi saran saya daripada CP mendingan PT. CP dengan PT itu beda pembuatannya memudahkan. Kalau saya sendiri kan buka
jasa perizinan ya. PT itu hanya 4 juta, CP itu 3.500.000. Jadi bedanya hanya 500.000. Siap, siap. Bikin PT 4 juta beres dalam waktu 1 minggu juga. Serius, serius. Deal, beres. Jadi teman-teman harus paham apa bedanya CP dengan PT. Kalau CP dengan PT itu bukan masalah soal harga. CP itu kalau terjadi likuidasi, maka harta pribadi itu melekat kan. Sampai kolor-kolornya pemilik, owner dan yang lain-lain pengurus itu kalau terjadi likuidasi bisa keangkut kan gitu. Jadi kalau PT itu paket udah sampai ke NIB. Iya, siap. Iya, betul, betul. Tapi harus, tapi gini Kang, harus juga dapat disiasati, harus dapat disiasati sepenuhnya. Permodalan PT tersebut bernilai kan harus minimal 50 juta ya kan ya? Nggak boleh kurang dari 50 juta modal dasarnya. Anggaplah modalnya itu adalah 60 juta. Dikuasai, ya enggak juga, tapi lebih bagusnya seperti itu. Karena kalau seandainya kurang modal, maka nanti dalam laporannya kurang modal kan, utang modal namanya. Kalau seandainya masuk dulu 50 juta, masa masuk 50 juta. Berarti 50 juta adalah 100. Ternyata desa hanya masukin anggap 30 juta. Berarti 40%-nya itu saham kosong. Nah, itu sebisa mungkin saham kosong itu dimiliki oleh direktur BUMDes secara pribadi. Sehingga pada saat nanti kita habis masa jabatan kita, kan sesuai dengan PP 11 itu tertulis masa jabatan pengurus BUMDes sedang 5 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali ya. Jadi otomatis kalau 5 tahun perpanjang sekali 5 tahun jadi 10, perpanjang 2 tahun berarti 15 tahun masa jabatan kita maksimal. Pada saat kita selesai di PT mah kan tetap abadi. Nah, jadi kita walaupun udah keluar, hasil jerih payah kita membangun BUMDes itu, kita tetap jadi sebagai owner anak perusahaannya BUMDes. Banyak yang salah tangkap juga. Ada juga yang 3 tahun, yang masih jabatannya 3 tahun, enggak 5 tahun, kadang nggak baca peraturan. Betul. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Padahal dia berjuang besar-besaran. Banyak. Betul, betul. Minimal mereka dengan gaji yang saat ini kecil, di suatu ketika masa depan masih punya harapan dan investasi. Serius, itu jadi ada berjuangnya kita ini ada satu goal yang bisa kita capai. Hmm. Jangan punya niat nanti makin di pengurus berikutnya ya. Yang terjadi saat ini, ya kekhawatiran itu besar. Iya, iya, iya. Tinggal menunggu waktu ya kan ya. Hmm. Ayo, sekarang kita mulai dengan ini, dengan ini.
nanya-nanya ini di grup. Apanya? Portal ke coaching. Oke. Buka laptop nggak? Oh, BUMDes Kemendes apa Inaproknya yang kunci? Kemendesnya ke kunci. Kuncinya kenapa? Tulisannya apa? Salah password. Kalau nggak dikenal, reset aja, Pak. Coba, coba. Sekarang buka portal BUMDesnya, masukin kode wilayahnya, terus lupa password. Hmm. Mana itu kode wilayah? Oh, bukan. Atas mah kode desa, Pak. Oke. Bawahnya, passwordnya. Hmm. Belum dirubah ya? Kemarin belum dirubah password ya? Oke. Coba. Harusnya tuh udah dirubah itu. Oh, itu belum belum keluar. Ulang. Di refresh dulu. Nah, login. Kode wilayah. Kode desa. Oke, siap. Masukin. Huruf kecil semua ya. Oke, berarti itu sudah dirubah passwordnya itu. Lupa password aja dulu. Lupa password. Berarti pendamping yang merubah itu. Itu emailnya pendamping. Kenapa harus emailnya pendamping kan? Harusnya kan email kita. Kalau kayak gitu, harus buka email di emailnya pendamping. Isi terus, ya itu passwordnya diganti sama pendamping itu. Jadi minta bantuan pendamping, ngasih password yang saat ini, di reset, terus kemudian setelah itu ganti. Kemarin nggak diganti ya, nggak diganti email ya. Lupa, kemarin nggak diganti email. WA aja, WA pendampingnya, passwordnya berapa, masukin, terus setelah itu di profil ganti emailnya, pakai emailnya BUMDes. Nggak boleh itu sebenarnya. Ini nggak boleh sebenarnya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh pendamping, nggak boleh email pendamping. Sebenarnya kalau mau hitung-hitungan ini pelanggaran. Hmm, ya. Hmm, ya. Jadi kemarin sempat menghubungin pendamping ya. Iya, jadi pada saat sudah ada lanjutan, pendamping ada kekhawatiran. Mungkin ada kekhawatiran takutnya ada orang lain yang bisa masuk karena itu adalah password default. Maka diganti sama pendamping. Nah, minta aja reset password, minta user baru, minta password baru, terus setelah itu ganti di profil pakai emailnya BUMDes. Bisa itu gampang. Nggak perlu lapor ke Kemendes. Hubungin pendamping aja, kodenya berapa,
password barunya. Terus setelah itu di profil, kalau sudah login di profil ganti email. Ganti email nanti akan masuk ke email yang baru. Gitu. Betul, ada reset password, terus password baru 2 kali. Di si pendamping. Betul. Terus setelah itu kasih tahu linknya link portal BUMDes, tapi masukin password baru 2 kali. Setelah itu konfirmasi, maka login dia langsung. Setelah itu kasih tahu passwordnya ke Akang. Passwordnya ke Akang kasih tahu, Akang langsung rubah email. Setelah rubah email, rubah password. Karena yang berhak untuk masuk ke dalam portal BUMDes dengan kode wilayah login BUMDes adalah si pengurus itu sendiri. Kalau pendamping punya ini sendiri, punya akses sendiri dia. Banyak nggak sekarang yang udah berubah BUMDes-nya? Yang BUMDes yang sudah berubah peningkatannya, pengen tahu. Sekarang yang udah tuh di dashboard kan kelihatan tuh dashboard utama di beranda utama tuh ya, baru sudah berbadan hukum baru 21.000, kemarin 20 ribuan, berarti udah mulai naik, nah itu ya yang di situ kan itu dahsyat banget kan, yang sudah punya, iya yang sudah berbadan hukum kan 21.000, yang belum berbadan hukum masih banyak. Itu yang terverifikasi namanya 26.000. Baru nama doang tuh, belum input anggaran dasar, belum input yang lain-lain, itu baru verifikasi nama itu 26.440. Iya, betul. Itu 6.000 sekian tuh yakin tuh mereka nggak nengok. Jadi mereka mengajukan kapan ya dapat badan hukum, kapan ada badan hukum, nggak pernah dibuka. Padahal di situ ada merah tertulis apa yang harus diperbaiki, dan rata-rata kesalahannya itu adalah yang pertama di anggaran dasar. Ada yang anggaran dasarnya eh, harap nominal gaji direktur atau pelaksana disebutkan. Kan di dalam anggaran dasar harusnya disebutkan. Iya, kebanyakan itu gaji gaji senilai 20% dari pendapatan, salah itu. Harus nongol nilai, karena yang namanya badan usaha ya, badan hukum, ada kegiatan nggak ada kegiatan, saat dapat SK harus dapat gaji. Wah, iya, rugi dong perusahaan. Nggak rugi kalau memang ada pengawas. Kata pengawas, weh lu makan gaji melulu tapi kegiatan nggak ada, pecat. Selesai. Iya, jadi pemerintah desa banyak yang menganggap bahwa BUMDes itu seperti sebelum tahun 2021, bahwa pendapatan itu didapat bagi hasil. Padahal kan tidak. Kita ada kegiatan, nggak ada kegiatan, ada usaha, nggak ada usaha, setelah SK itu keluar harus wajib digaji. Wah, kalau kayak gitu keenakan yang ya pecat aja. Pengurus yang kagak kerja pecat. Punya otoritas tinggi kok desa. Hmm, ya, benar, itu ada di anggaran dasar di pasal terakhir terkait pembagian hasil. Berapa PADes, berapa insentif, betul.
Itu ada pembagian, ada berapa PADs, berapa keuntungan untuk disimpan, yaitu untuk permodalan gitu. Ada itu termasuk insentifnya insentifnya pengurus, betul. Itu diatur di situ. Betul, betul. Dijatuhkan pihutang ya, utang ya, utang BUMDes ya, utang utang gaji ya, utang gaji. Yang PPAK ya, ya PPAK. Saya saya merasa nyaman tuh laporan pakai PPAK itu dibandingkan yang online-online. Saya lebih suka itu. Hmm, ada kesalahan, masih bisa diperbaiki. Kalau online itu harus pakai nominal kembali. Jadi kalau kelebihan 1 juta berarti kita harus kurangin 1 juta gitu. Kalau menurut saya itu jadi acak-acakan nantinya. Iya, benar benar benar. Betul, betul. Ya, memaksakan. Kita ini, saya pernah bilang kita ini karbitan, tapi kita karbitan yang berkualitas. Kita ini karbitan, tapi karbitannya punya sistem, punya kualitas, ya. Larinya ke pendamping, minta di reset password aja sama pendamping, kasih tahu passwordnya. Setelah itu, setelah login, rubah, rubah email. Ya, boleh kayak gitu, gitu. Pendam- Pendamping kan CEO, anjay. Ya, pernah dengar kan bahwa pendamping itu adalah CEO, anjay. Saya nyari nyari bahasa CEO itu di Permendes nggak ketemu saya. Tapi di berita-berita ada siapakah pendamping desa untuk BUMDes. Itu si Google tuh ngasih tahu. Menurut portal apa itu berita apa bahwa pendamping adalah CEO. Wah, saya ngeri nih harus bayar CEO berapa itu ya? Harus digaji itu. Saya bingung. Iya, harus ada CEO, harus digaji, pusing kita gitu kan. Ternyata itu cuma bahasa saja, pembahasaan, pembahasaan bahwa pendamping itu memiliki kewajiban untuk membimbing, ya, membimbing, mengatur, mengarahkan, bersama-sama dengan pengurus membuat rencana kerja, gitu. Membuat rencana program kerja, ya, itu benar ya. Setuju kalau itu. Hmm, betul, betul. Ya, ya, ya. Ya, jadi betul. Tapi sekretaris ya, nah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman walaupun dalam struktur dalam adalah sekretaris. Jadi saya masih sekretaris. Karena kalau sekretaris, saya butuhnya yang cantik, roknya 3 cm itu baru sekretaris. Ini sekretarisnya dia lebih menjadi kualitas saya tidak. Maka saya bilang bahasa sekretaris di sini
regulasi dan kekaryawan SDM itu sekretaris. Sedangkan bendahara, saya sampaikan bahwa bendahara itu adalah ART. Urusan masalah soal keuangan itu di bendahara. Direktur yang layaknya direktur, dia membangun rencana kerja, maintenance, meliti, dan bahasa itu saya bilang direktur itu harus menguasai PLOCC, planning, leading, organizing, controlling, coaching, gitu kan. Terus kalau itu kan baru PLOC gitu, PLOCC, controlling, coaching. Tambahin lagi, terakhir saya bilang apa? Cacian deh. Udah bikin rencana, udah ngajarin, udah bikin organisasi ke bawah, terus ngekontrol juga, terus nge-coaching juga. Ada yang terakhir sama cacian deh. Jadi, tapi nanti kan itu akan bermasalah di pemerintahan karena sifat dari gaji karyawan itu gaji pengurus itu harus tetap. Lalu apa yang bisa memikirkan lebih dalam pasal anggaran rumah tangga itu ada yang namanya poin kedua pendapatan pelaksana nomor 1 gaji senilai. Yang kedua tunjangan disesuaikan dengan kemampuan. Di sini dulu dan namanya surat keputusan pengurus BUMDes yang ditandatangani oleh penasehat, pelaksana, dan direktur. Tunjangan itu berapa persen untuk penasehat? Tunjangan itu berapa persen untuk direktur? Tunjangan itu berapa persen untuk pengawas? Tunjangan itu berapa persen untuk karyawan? Nah, bendahara dan sekretaris itu termasuk karyawan. Tapi mereka karyawan yang tidak bisa dipecat langsung oleh direktur. Pemecat harus musdes. Pemecatan sekretaris dan bendahara harus melalui musdes. Di angkanya langsung di bawah sama direktur, tapi setelah di bawah sama direktur tidak bisa dipecat sama direktur. Harus musdes. Saya mau mecat bendahara saya mau mecat sekretaris saya. Itu harus dibawa musdes. Tapi itu gampang sebenarnya kalau fakta-faktanya jelas ya. Kemudian hadir DPD, hadir perwakilan masyarakat, hadir perwakilan dari PPS. Selesai, muslim bisa berjalan. Bisa tulis. Biasanya kalau nggak tulis kita tidak datang. Biasanya kalau orang itu tidak datang. Hampir tiap malam hampir ya kalau kemarin malam jangan karena kemarin kalau BUMDes Kabupaten Bogor itu bikin pertemuan di kaki Gunung Salak. Kemarin bikin pertemuan di kaki Gunung Salak ngobrolin masalah soal legalitas dan IPG. Akhirnya saya kan sebagai kemarin tuh sebagai sekretaris dan sekarang sebagai wakil ketua bidang legalitas dan pemerintahan. Saya diminta untuk
Saya ingin targetin Kabupaten Bogor itu 75% di akhir Desember ini berakhlak. Enggak, DPD Bogor. Kalau DPW kan Jabar, apalah kan. Informasinya Desember ini akan ada musnas, munas. Desember ini ada munas. Oh, kurang tahu nih. Kalau tahun lalu kita bisa paham kan. Kayaknya munas di Bandung kayaknya. Kami saya pengen berfokus ke DPD aja. Saya benar-benar pengen berfokus ke gimana caranya Kabupaten Bogor ini eh, ya semuanya berlegalitas sehingga bisa terjadi transaksi ekonomi yang ditunggu-tunggu yaitu ekspor impor antar bumdes. Saya nggak bisa produksi beras, tapi saya punya dong bumdes yang memang berfokus ke beras. Jadi kalau anda kalau satu bumdes memang potensinya adalah di sawah, jangan ikutan internet, tidak bakal bener, rugi, ya kan? Sama seperti saya, potensinya adalah urban, wilayah urban. Nggak bisa saya maksain beli pertanian yang susah. Waktu itu betul punya produk unggulannya. Saya tuh, saya di situ yang dilakukan hanya apa? Hanya jasa. Sampai tahun lalu itu pernah membentuk jasa kebersihan orang kan. Jadi anak-anak bocah, anak-anak yang sekolah direkrut sama saya untuk ngerjain kebersihan orang. Kan banyak perumahan yang udah 5 tahun 10 tahun kan mereka nggak punya waktu dan nggak punya kemampuan membersihin orang naik-naik ke atas. Saya buka aja tersebut. Ya cuma memang basicnya saya, basicnya manusia itu kan jadi pekerja yang baik itu adalah pertama jujur dan kedua tanggung jawab. Saya selalu menekankan jujur dan tanggung jawab. Bodoh itu udah takdir, bodoh itu takdir, pintar itu anugerah, ya kan? Tapi untuk bisa berkembang itu benar-benar butuh yang namanya kejujuran dan tanggung jawab. Orang bodoh tapi dia jujur itu lebih berharga. Wah saya dapat hati ya. Nah, tadi saya tertarik nih mana kan nggak masuk ini ada tugas yang memang dia bidangnya IST. Nah, saya masih udah masih bangun dan coba saja ini kan dia. Nah, ini hmm,
Sama tuh, bisa juga gitu. Subscribe ikon Iconet itu adalah 199 tambah pajak 207. Yang menarik di internet yang tadi saya sikapi itu dari Mas Adi itu adalah saat nanti kita tektokan, kita hargain 150.000. Wah, murah, murah. Kecepatannya berapa Pak kan gitu. Sedangkan itu ada yang 207 kecepatannya 20 Mbps. Nah, ternyata itu berarti bisa diadu kan? Artinya dia dengan 20 Mbps, dia bisa tiktokan, bisa WA-an. Ini juga sama. Dengan 150.000, berapa kecepatannya kan? 5, 10, 5 ya? Up-nya 5 ya? Nah, dengan kecepatan 3 atau 5, sebenarnya kan sama aja ya kan? Ya. Iya, kalau satu rumah paling 4, paling banyak tuh. Itu pun rutinnya adalah WA, YouTube, TikTok. Nggak paham. Iya.
Belum belum tahun depan nanti kita mau sertifikasi profesi. Pengurus BUMDesnya sertifikasi profesi. Wih, bukan mantap lagi. Sebenarnya gembor-gembornya sih udah dari tahun ini, tapi kemungkinan besar tahun depan karena suka tidak suka BUMDes yang akan melaksanakan pemasok makan bergizi gratis ini akan masuk ke perusahaan PKP dalam waktu 4 bulan kita pasti masuk PKP. Terus kemudian audit negara ya. Bagaimana sebuah negara atau sebuah institusi bisa mengaudit sesuatu yang memang belum terlegalitas? Artinya ada salah nanti pasal kewajaran kan, wajar lah dia salah orang belum bersertifikat kan begitu, nggak paham, ya wajar lah gitu. Tapi pada saat nanti sudah disertifikat, selain memang bisa melekat ke dalam diri pribadi kita punya kualitas, ya itu juga menjadi dasar alasan negara bisa mengapresiasi sekaligus memberikan reward, bahkan memberikan punishment buat kita juga kalau kita sudah bersertifikasi. Tahun depannya ada sertifikasi, sertifikasi profesi. Saya kemarin tuh juga kalau badan usaha ya kayak badan usaha yang BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata itu kan BUMDesnya disertifikasi. Terus yang bergerak di bidang internet tapi ISP ya, bukan hak jual tapi ISP itu pun disertifikasi gitu kan. Sudah banyak BUMDes yang GSP dan sudah disertifikasi sudah. Cuma waktu itu dasarnya itu masih sangat kondisi kebijakan karena mengikuti satu buah pelatihan, bukan bukan murni karena memang dia memenuhi ya aspek legalitas bukan. Iya. Nah, betul. Tapi kalau yang normalnya kan dia harus harus ini kan harus memenuhi semua kebutuhan apa eh, kriteria legalitas dan yang lain-lain seperti ketersediaan sarana prasarana terus tenaga ahli di dalam perusahaan tersebut kan penting individunya ya pengurusnya perorangannya
bahwa saya belum dapat info lebih lanjut waktu itu dalam saat BNSP, cuma pertanyaannya pelaksanaan siapa gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Ya paling pertanyaannya seputar masalah soal dasar hukum, fungsi dan tugas, kan gitu. Karakteristik, ya lulus lah. Langsung dapat sertifikasi setelah itu nanti ya ngajuin deh jadi BUMN gitu kan ya, ngelamar di BUMN. Oh ini udah bagus nih gitu ya, jadi udah BUMN gitu ya. Saya waktu awal tahun kemarin atau kapan gitu ya, saya diminta sama Kemendes, Kang ada itu ada lowongan. Ini yang ngomong Kemendes ya, bukan TikTok ya. Kalau yang TikTok gaji pendamping desa 15 juta tuh hoax banget itu. Saya yang paling duluan kalau komen, wah jangan dipercaya karena dia pencurian data itu. Saya masukin ngasal nama Michael gitu ya, nomor KTP segala saya sebutin. Terima kasih, segera nanti tim kami akan menghubungi. Kan konyol tiba-tiba ada WA yang masuk ke saya gitu kan. 15 juta gaji pendamping desa gitu kan. Nah itu konyol itu yang di TikTok itu, TikTok IG itu konyol. Nah tapi dulu saya pernah iya mau masalah dijahit juga gitu kan. Saya pernah ditawarin sama teman-teman di Kemendes, tanggalnya itu ada buka katanya, daftar aja langsung pendamping desa. Saya tanya gaji berapa, di bawah UMR, oh enggak. Saya udah gitu kontrak lagi, bukan masa periode jabatan. Mendingan BUMDes sudah jelas-jelas masa periode jabatan 5 tahun, perpanjang sekali 5 tahun, perpanjang kedua 5 tahun 15 juta, 15 juta 15 tahun, 15 tahun udah bisa berapa bidang usaha yang udah kita jalankan. Ya kan keahlian, iya keahlian kita bertambah, gitu kan. Punya PT, gitu kan. Punya saudara dan sahabat seluruh Indonesia per desa. Kalau orang, saya punya teman tuh di Bandung, biasa. Tapi kalau saya punya teman di seluruh desa se Indonesia, wih dahsyat ya. Hah? Hmm. Oh iya pasti. Oh iya, harus harus. Saya selalu bersyukur bahwa desa saya dekat dengan Pemda. Saya selalu bersyukur bahwa desa saya dekat dengan Pemda. Saya nggak kebayang teman-teman BUMDes yang jauh dengan Pemda. Itu ngurus-ngurus apa tuh susah. Oh ya, terus ada satu lagi terkait masalah BUMDes penyelenggara BPJS ya. Ada yang tahu nggak? Saya kurang paham ini. Saya dapat informasi bahwa BUMDes bisa jadi penyelenggara untuk BPJS ketenagakerjaan. Jadi bisnisnya, di bisnisin gitu. Oh. Hmm. Maksudnya kalau itu iya, saya besok bila perlu meluncur ke BPJS berarti ya. Saya meluncur ke BPJS, buka ke perisai. Oke, perisai. Jadi biar di kantor saya ini nggak terlalu sepi banget. Sekarang ini sepi banget di kantor saya ini.
Hmm. Katanya dapat berapa persen gitu dari setiap pembayaran ya Kang ya? Hmm. Luar biasa maksudnya kan eh, kan ada sekarang ketenaga kerjaan bukan penerima upah ya Kang ya. Jadi dia petani, dia walaupun tukang ojek, walaupun dia cuma pedagang, tapi kita daftarkan dia sebagai pemegang kartu BPJS Ketenagakerjaan, terus kita dapat fee tiap bulan gitu ya. Tertarik itu tanpa modal tuh. Mantap, udah gas. Hah? Oh kitanya. Hah? Oh ya siap lah kalau gitu mah, gampang. Emang itu mah udah kewajiban sih sebenarnya. Mm-mm. 46 tuh apa? Jualan produknya? Oh berarti kayak briling ya. Itu boleh nggak sih digabung BNI-nya, Brilling-nya, terus BJB-nya, boleh nggak sih digabung dalam tempat? Nggak boleh. Pelangnya. Hmm. Kalau di saya sih sebenarnya kalau ATM, kalau di saya tuh ATM udah banyak sebenarnya, bank juga deket gitu. Kalau terkait masalah soal PPOB, hampir di saya ini banyak yang bangkrut juga karena sangat mudah aksesnya, bahkan tuh banyak yang punya apa tuh ya aplikasi itu sekarang pakai Tokopedia, pakai pakai Tokopedia, pakai Shopee, pakai GoPay juga kan udah bisa bayar segala macam. Cuma yang saya suka itu kalau perekrutan, perekrutan apa ya kayak asuransi. Kemarin tuh asuransi Bank Mandiri 50.000 per tahun. Tapi tiba-tiba ngilang itunya apa PIC-nya. Jadi terus apalagi waktu itu Bank Mandiri itu apa Bank Mandiri Mobile itu namanya apa ya? Lipin, Lipin, ya Lipin. Ngilang masalahnya PIC yang menghubungi itu kan udah ngilang duluan. Sempat saya sempat saya rekrut sampai ke 150, dapat satu orang itu saya 25.000. Hmm. Hmm. Oke, setiap pembayaran dapat 15.000. Kalau untuk dari iuran, hmm, pendaftaran awal 15.000. Kalau pembayar hmm, per, per bulannya